Ya, Kongres PDI Perjuangan di Bali dinilai akan menjadi momentum evaluasi hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah dinamika politik beberapa waktu terakhir seperti batal dilantiknya Komjen BG sebagai Kapolri dan naiknya BBM yang dinilai mengikuti mekanisme pasar. Apakah dengan Jokowi, PDIP tetap sehati atau beralih oposisi? Langsung kita mengulas, kita sudah perkenalkan tadi ada Bung Hanta Yuda. Saya akan sapa sekarang ada Mas Pramono Anung dari Sanur Bali. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam Indra, selamat malam. Baik, sebelum bisa melanjutkan agenda berkongres, saya ingin tanya dulu Mas Pram, kan ini yang muncul di Kongres PDI Perjuangan saat ini bukan lagi berbicara perebutan kursi ketua umum karena sudah jelas dari Rakernas Semarang semuanya setuju mengangkat Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum lagi untuk 5 tahun ke depan. Tapi yang muncul sekarang ini sepertinya akan dijadikan momentum begitu Mas Pram, bahwa di dalam Kongres ini akan mengevaluasi lagi posisi PDI Perjuangan terkait hubungannya dengan pemerintahan, terutama dengan Presiden Joko Widodo. Seperti itukah yang muncul saat ini, Mas Pram? Ya, yang pertama yang akan terjadi dan dilakukan adalah melanjutkan pertemuan pimpinan-pimpinan KIH pada hari Minggu dengan Presiden Joko Widodo. Maka kita bersepakat untuk memperbaiki pola hubungan komunikasi. Termasuk di dalamnya ketika Kongres ini berlangsung, maka agenda itu menjadi agenda yang diutamakan. Kita secara sungguh-sungguh, secara serius ingin menunjukkan kepada publik sebagai partai pemerintah, sebagai partai yang mengusung Pak Jokowi, Pak JK, tentunya kita juga bertanggung jawab terhadap kinerja dan performan beliau. Maka dengan demikian perlu ada perbaikan dalam pola hubungan dan itu sudah disepakati di awal baik oleh Pak Jokowi, Pak JK maupun kita semuanya. Pola hubungan yang menjadi catatan paling penting sampai saat ini apa sih sebenarnya, Mas Pram? Ya, kalau kita lihat memang ada karena kesibukan masing-masing, kesibukan Pak Jokowi, Pak JK dan juga ketua-ketua umum partai. Pertemuan Pak Jokowi dengan ketua-ketua umum partai ini kan biasanya berlangsung sebulan sekali. Tetapi kemarin sempat mengalami 2 bulan baru bertemu secara bersama-sama. Biasanya pertemuan ya memang 1-2 orang bertemu, tetapi menurut saya itu bukan hal yang substansial. Yang paling utama adalah harus ada saling kepercayaan, pengertian, karena bagaimanapun keberhasilan pemerintahan Jokowi JK ini akan berdampak kepada partai-partai pendukung. Kalau Jokowi JK performan pemerintahannya baik, tentunya partai-partai pendukung juga akan mendapatkan manfaatnya. Maka dengan demikian dalam konteks itu kita merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pola hubungan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi selama beberapa bulan berjalan ini di pemerintahan Jokowi JK ada trust yang mulai luntur begitu antara dalam hubungan dua pihak ini, antara partai-partai pendukung dengan Presiden Joko Widodo. Tidak bisa kita pungkiri ya, memang ada upaya, kita tidak perlu menyebut siapa yang melakukan, tetapi kami merasakan ada upaya untuk membuat jarak antara Pak Jokowi, Pak JK dengan partai-partai pendukung. Tetapi kami yakini dengan pertemuan-pertemuan yang berlangsung secara intensif beberapa hari ini, apalagi nanti setelah Kongres PDI Perjuangan di Bali, kami meyakini bahwa siapapun yang berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi, Pak JK, Ibu Mega dan ketua-ketua umum partai, saya yakin pasti tidak akan berhasil karena memang bagaimanapun sejarah membuktikan dan juga sekaligus ikatan di antara beliau-beliau ini sebenarnya sangat kuat sekali. Hanya memang kemarin karena berbagai persoalan, ada kenaikan BBM, ada persoalan Kapolri, calon Kapolri. Kita harus akui secara jujur ada orang yang bermain untuk membuat adanya jarak antara Pak Jokowi, Pak JK dan Ibu Mega dan juga ketua umum partai lainnya. Ya, dan itu ketika soal contoh real misalnya soal kenaikan BBM itu yang sempat membuat PDI Perjuangan bimbang begitu ketika ditanya berbagai media tentang langkah dari pemerintah ini. Apakah seperti itu contohnya Mas Pram bagi PDI Perjuangan? Ya, salah satu contoh misalnya selain kenaikan BBM yang sudah jelas tanpa kita juga dikomunikasikan sama sekali, persoalan Perpres 39 yang lalu, yang kemarin, di mana sebagai partai pendukung kami sama sekali tidak tahu bahwa ada Perpres yang yang memberikan insentif ataupun tunjangan kepada pejabat tinggi negara untuk membeli mobil sebagai uang DP. Sehingga dengan demikian kami juga menolak, dan ketika saya secara langsung bertemu dengan Presiden hari Minggu yang lalu, saya sampaikan, Bapak lebih baik Perpres ini kalau bisa dicabut, dan beliau secara spontan waktu itu mengatakan ya akan saya cabut.
Karena bagaimanapun ini melukai rasa keadilan masyarakat ketika BBM dinaikkan, kemudian pada momen yang bersamaan ada tunjangan dalam jumlah yang cukup besar kepada para pejabat tinggi negara. Sebenarnya saya ingin tanya siapa yang berusaha mempengaruhi itu, tapi mungkin Mas Pram tidak akan menjawabnya normatif. Saya tanya ke Bung Hanta saja. Ya. Berarti benar kira-kira kalau kita lihat sekarang ini kan polanya adalah sepertinya PDIP ini koalisi rasa oposisi begitu. Ya. Kalau dilihat sekarang ini. Tapi setelah mendengar penjelasan Mas Pram, rupanya ada pihak yang berusaha menjauhkan antara Jokowi dengan partai-partai pendukungnya. Kalau Anda menganalisanya seperti apa, membacanya seperti apa? Pihak-pihak itu nyata ataukah ini alasan dari PDI Perjuangan saja? Iya, salah satu ya, saya membaca ada 3 momentum Kongres bagi PDI Perjuangan di luar soal pemilihan ketua umum yang sudah kita anggap selesai tadi, yaitu evaluasi kinerja pemerintah. Nah, berangkat dari sana, maka ini kesan publik, saya melihat dari persepsi publik, kalau misalnya muncul kesan yang menguat bahwa PDI Perjuangan dalam posisi partai pemerintah paling utama bahkan, tapi bercita rasa oposisi, itu justru merugikan PDI Perjuangan. Mengapa? Kalau dalam logika sentimen publik antara dua, katakan kita pecahkan, satu yang merasa puas dengan kinerja pemerintah, itu dengan posisi seperti itu tidak akan memberikan insentif elektoral terhadap PDI Perjuangan. Yang mendapatkan mungkin partai pendukung lainnya, misalnya Nasdem dan lain sebagainya. Sementara publik yang merasa sangat kecewa kepada pemerintahan Jokowi misalnya nanti di ujungnya, itu akan cenderung kepada partai yang memiliki dan persepsi publik adalah pada posisi oposisi, dan itu juga belum tentu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Yang mendapatkan adalah Gerindra misalnya, atau mungkin PKS sedikit juga mendapat imbas dari itu. Sehingga dengan posisi ini menurut saya justru merugikan. Jadi asimetris persepsi publik ini itu merugikan posisi PDI Perjuangan. Kalau ini berkembang, momentum ini saya pikir adalah momentum bagi, seperti Mas Pram katakan tadi, membantu pemerintahan Jokowi kalau kemudian memberikan kepuasan dalam persepsi publik yang positif, yang dapat manfaat juga PDI Perjuangan. Nah, momentumnya adalah untuk mengevaluasi kinerja, tetapi perlu dikirim juga pesan kepada publik, cara tanda petik PDI Perjuangan, saya bacaan dari publik, mengevaluasi kinerja pemerintahan misalnya bukan persoalan keinginan partai tidak dipenuhi seterusnya, itu yang harus diantisipasi, tetapi ada nawacita. Apakah itu betul-betul dijalankan sesuai janji politik Presiden terpilih? Kalau contohkan tadi kenaikan BBM misalnya, yang sering diulang-ulang adalah Trisakti, ideologi, ajaran Bung Karno di PDI Perjuangan. Sejauh mana kinerja pemerintah? Nah, dengan posisi itu, maka PDI Perjuangan mengirimkan 2 hal. Bahwa antara eksekutif dan legislatif akan bertemu dengan partai dalam persepsi publik, dalam ditemukan oleh aspirasi publik dan konstitusi. Jadi momentum itu. Momentum kedua, menurut saya adalah momentum bagi PDI Perjuangan untuk mencari formulasi. Seperti Mas Pram katakan tadi, adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif, yang konstruktif antara Presiden, yang juga kader PDI Perjuangan dengan partai. Nah, itu yang harus dibangun. Kedua-duanya bertemu di tengah menurut saya. Satu sisi PDI Perjuangan juga melihat Pak Jokowi dalam sistem presidensil tidak sepenuhnya tanda petik petugas partai, karena itu agak terganggu dalam logika presidensil. Tetapi di sisi yang lain saya pikir saya setuju bahwa Pak Jokowi sebagai presiden juga tidak melihat PDIP sebagai partai yang disamakan sepenuhnya dengan partai yang lain, karena memiliki peran yang cukup besar di awal mendukung dan seterusnya. Karena Pak Jokowi satu sisi harus menjaga kepuasan publik dengan kebijakan yang bisa sesuai dengan aspirasi publik, menjaga legitimasi secara vertikal, tetapi secara horizontal untuk menjaga komunikasi politik, mendapatkan dukungan dalam proses legislasi, penganggaran, dan seterusnya juga perlu dibangun kepada partai politik. Itu yang harus dibangun. Dan satu lagi soal regenerasi partai, juga momentum bagi PDI Perjuangan. Misalnya, kalau hari Kongres besok sudah selesai pemilihan ketua umum, maka mungkin ini momentum untuk melakukan proses transformasi. Misalnya momentum bagi PDI Perjuangan, memberikan proses ini pembelajaran demokrasi yang baik kepada demokrasi kita. Tapi poin pertanyaan saya tentang apakah memang ada pihak-pihak yang ingin menjauhkan PDI Perjuangan dengan Jokowi? Itu nanti kita ulas lagi. Nanti kita ulas lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.